Jadi kalau saya ditanya, beliau Rasulullah bisa membaca atau menulis atau buta huruf apa tidak? Tidak. Beliau orang cerdas. Bagaimana mungkin menghafal setiap titik dan iota, setiap lengkungan huruf itu? Beliau hafal. Beliau hafal. Dan bayangkan lebih dari 6.000 ayat. Berapa huruf itu? Dan beliau dipercayakan itu. Beliau buta huruf tidak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Shalom saudara gereja YouTube dan penonton cerdas gereja YouTube. Baru-baru ini Indonesia sedang dihebohkan dengan ketimpangan hukum. Hal ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan sebab ada banyak persekusi yang dilakukan khususnya terhadap umat Kristen, mulai dari penutupan gereja, pelarangan orang beribadah, sampai penangkapan para tokoh-tokoh pembela iman Kristen. Sedangkan seperti kita ketahui ada banyak polemikus RT 006 yang sibuk menyesatkan bahkan membelokkan kitab suci Alkitab dan kebenaran iman Kristen. Sebut saja Ustadz Skainama atau biasa disapa Ustadz lulusan Sekolah Teologi Jakarta yang ternyata ini bohong. Dan kelompoknya yang pembenci orang Kristen. Ayo kita simak sampai selesai, coba berikan tanggapan Anda saudara gereja YouTube dan mari langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu ketika melihat cuplikan video di awal tadi? Benar-benar lucu saudara ya, sangat lucu. Coba Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu renungkan, pernah tidak Bapak Ibu melihat si Kainama membahas imannya yang dianut sekarang, membahas kitabnya, membahas hadis, membahas sejarah mengenai agamanya? Tidak pernah. Memang dia tidak punya pengetahuan akan hal itu. Nah, supaya dia dianggap orang hebat, dianggap orang yang berpendidikan tinggi, dianggap orang yang berpengetahuan, lalu dia korek-korek untuk Alkitab. Dia ngais-ngais Alkitab Bapak Ibu. Setiap hari tugasnya mengais-ngais Alkitab. Setiap hari tugasnya mengemis kepada Alkitab. Padahal dia sudah meninggalkan Alkitab. Dia sudah meninggalkan kekristenan. Tetapi setiap hari keluar dari mulut, bibir, lidah Kainama tentang Alkitab, tentang kekristenan. Cuma dia membahasnya menurut udelnya dia. Ini sangat kita sayangkan apabila dia mengalami seperti Ahmad Dedet alami. Ahmad Dedet gara-gara menghina Ruach HaKodes, menghina kekristenan, menghina Alkitab, mencemooh iman kekristenan, mengais-ngais Alkitab, lalu dia tafsirkan menurut udelnya dia. Tidak lama dia ditompol oleh malaikat. Dia mengalami sakit yang sangat parah, sangat menderita hidupnya. Dibawa ke semua rumah sakit, dipanggil dokter, dipanggil tabib. Tidak ada satupun dokter dan tabib yang bisa menyembuhkan sakitnya Ahmad Dedet. Jangan-jangan nanti Bapak Ibu, Kainama akan mengalami seperti yang dialami oleh Ahmad Dedet. Karena begitu sering mulutnya mentafsirkan firman Tuhan seenak udelnya, dia mentafsirkan dengan tujuan membengkokkan saudara, dengan seenak pikiran dia, dengan semaunya dia nanti ditampar oleh malaikat Tuhan. Tidak ada obatnya. Habis biaya, habis waktu dia terbaring di rumah sakit atau terbaring di rumah tanpa bisa berbicara, tapi sudah tidak ada gunanya lagi. Belum lagi nanti saudara ditambahkan di hari akhirat nanti ketika dia meninggalkan dunia. Mungkin dia sudah putus asa saudara, karena dia ditetapkan sudah masuk neraka. Begitu dia sudah keluar dari iman kekristenan, langsung dia ditetapkan masuk neraka. Benar-benar saudara, ini bukan kata saya, kata iman si Kainama. Benar-benar dia ditetapkan masuk neraka. Kalaupun dia bilang nanti akan dipisahkan orang yang bertakwa, apakah Kainama termasuk orang yang bertakwa?
Bagaimana kita ketahui dia bertakwa? Atau bagaimana orang tersebut mengetahui kalau dirinya bertakwa? Setiap hari kerjaannya takiyah, takiyah, dan takiyah. Dia berkata apa tadi di dalam di cuplikan video tadi, Bapak Ibu? Bukan buta huruf, tetapi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tidak buta huruf, cuma tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, kata Kainama. Anak SD pun tahu. Anak sekolah minggu tahu. Yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis itu adalah orang buta huruf. Nah, Kainama tadi apa kata dia, saudara? Jadi benar-benar kalau dilihat dari ciri-ciri orang munafik, dia ada salah satu ciri-ciri orang munafik, Bapak Ibu. Saudara tidak akan pernah menemukan si Kainama baca Al-Quran, tidak pernah. Dia belajar hadis, dia belajar berwudu, tidak pernah. Belajar tafsir Al-Quran, tidak pernah. Selalu di videonya dia ngais-ngais Alkitab. Dia mengemis pada Alkitab supaya ada nama junjungannya di dalam Alkitab. Dia mengemis pada Alkitab supaya didapati nama junjungannya di Alkitab. Dia mengemis pada Alkitab supaya orang-orang percaya terhadap omongan dia kalau di dalam Alkitab itu ada nama junjungannya. Saya dulu juga seperti itu, Bapak Ibu. Saya mendengar dari orang-orang, dari ustadz, mendengar dari katanya kalau di dalam Alkitab itu ada nabi dan ada nama junjungan saya. Ternyata ketika saya menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya kepada Tuhan, menjadi seorang evangelis, pergi memberitakan Injil, saya tidak pernah menemukan satu ayat pun dalam Alkitab yang berbicara mengenai nabi dari Arab. Tidak pernah. Dan tidak pernah ada nabi dari Arab kalau menurut Alkitab. Jadi jangan diada-adakan. Nah, ini tugas Kainama biasa, Bapak Ibu. Tugas guru palsu, nabi palsu, pengajar palsu. Tugasnya seperti itu, menyesatkan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam Injil Yohanes 8 ayat 12, di situ ditulis, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang, saudaraku. Kita melihat Kainama, setelah dia meninggalkan terang, dipimpin hidupnya oleh kuasa kegelapan. Maka setiap hari kerjaannya takiyah demi agama. Bahkan oleh pengikutnya, oleh jemaahnya, oleh teman-temannya, dia dianggap ustadz guru besar. Dipanggil ustadz, saudaraku. Padahal kerjaannya takiyah. Bahkan dia dianggap pahlawan Islam. Haleluya. Luar biasa Kainama ini. Bangkai. Kalau kata pil pahit, bangkai. Ya, kerjaan bangkai tiap hari mengais-ngais Alkitab, mengais-ngais firman Tuhan, memohon pada firman Tuhan, memohon pada orang Kristen supaya orang Kristen percaya bahwa ada nabi dia di dalam Alkitab. Padahal Alkitab kita sudah mengatakan setelah aku nantinya tidak ada lagi nabi. Yang ada nabi palsu, yang ada guru palsu, yang ada pengajar palsu. Jadi kita jangan mau disesatkan. Ingat, orang yang meninggalkan Yesus hidupnya dipimpin oleh kuasa kegelapan. Dan orang itu tidak lagi berada di dalam terang. Maka kita tiap hari melihat bagaimana Kainama ngais-ngais Alkitab hanya untuk mentafsirkan menurut udelnya dia. Seolah-olah dia hebat. Dia baca beberapa ayat dalam versi bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Seolah-olah dia jago, Bapak Ibu. Ketika dites oleh Bang Gracia Bello, bakber di masjid, tak bangai ternyata. Nyokuru dengan cepat bangai sih kayak namanya. Nah, jadi waktu itu Bapak Ibu, oleh panitia yang mengundang Kainama di sebuah masjid di daerah Jawa Timur, memberikan pengumuman bahwa semua orang boleh datang. Bahkan dikhususkan untuk orang Kristen bisa datang supaya mendengar pengajaran daripada Ustadz Kainama lulusan Haifa, Israel katanya. Haifa mana tidak tahu Bapak Ibu. Katanya Haifa Israel. Nah, di saat Kainama khutbah ceramah, selesai dia ceramah, dia buka sesi tanya jawab.
Bang Gracia Pelo hadir mendengar khotbahnya si Kainama. Dites baca bahasa Ibrani, Bapak Ibu. Tidak bisa baca. Nah, ini yang dianggap orang buta huruf. Tidak bisa baca. Disuruh baca. Ditunjukkan. Dan apa yang dia baca di saat dia ceramah di masjid itu ternyata salah. Yang mengoreksi adalah Bang Gracia Pelo. Sampai Bang Gracia Pelo diusir, Bapak Ibu. Sendiri Bang Gracia Pelo datang ke masjid itu, diusir. Padahal mereka undang. Betapa banyak jemaah yang dibohongi oleh si Kainama. Coba bayangkan. Coba saudara berpikir dengan pikiran yang jernih, dengan pikiran yang jernih, dengan otak yang cerdas, dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas. Betapa ribu jemaah atau umat Islam yang dibohongi oleh si Kainama. Coba ustadz, alim ulama, para kiai panggil Kainama, ajak dia ke jamaah tabligh. Biar dia belajar Al-Quran, biar dia belajar hadis, biar dia belajar sejarah, biar dia belajar toharah, biar dia belajar kitab-kitab kuning yang lain, supaya dia jangan sibuk mengais-ngais Alkitab, lalu dia tafsirkan Alkitab menurut udelnya dia. Nanti ketika kami kontak, kami dianggap penistaan agama. Jangan begitu. Ya, jangan begitu. Ini zaman internet. Zaman tidak bisa orang dibohongi dengan begitu saja. Nah, baik saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah meninggalkan Yesus. Di luar dia, kita akan berjalan di dalam kegelapan. Karena dia adalah terang dunia. Akulah terang dunia, kata Yesus Kristus. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Begitu kita percaya kepada dia, langsung cahaya ilahi itu masuk dalam hati dan pikiran kita, menerangi langkah kita, saudaraku. Cahaya ilahi itu, nurun linnas itu, cahaya untuk manusia itu, menerangi hati dan pikiran kita, dan menerangi langkah kita, menerangi jalan kita. Kita tidak akan tersandung lagi. Nah, maka dari itu, saudaraku, para pencinta Syinan Al-Baget, dan kepada saudara semuanya yang membenci Injil, ayo mulai pelan-pelan saudara buka pendengaran, buka hati, buka pikiran saudara. Saudara coba dengar apakah yang saya sampaikan benar atau salah. Saudara cross check ke Alkitab. Jangan takut untuk baca Alkitab. Anda dianggap murtad baca Alkitab? Tidak murtad baca Alkitab. Justru kita menemukan terangnya Tuhan ketika kita baca Alkitab. Justru kita semakin tahu siapa sebenarnya yang dimaksud orang yang beriman, siapa yang dimaksud orang yang bertakwa. Bagaimana cara kita menuju ke surga diceritakan dengan begitu detail dalam Alkitab. Jangan saudara takut untuk membaca Alkitab. Jangan sungkan-sungkan untuk membaca Alkitab. Nah, baik saudaraku, kiranya video singkat ini bisa meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Shalom alaikum bishim Hamasyah. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus Hamasyah. Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin. Terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini biar nama Tuhan Yesus terus dimuliakan. Rindu memberkati channel Gereja YouTube bisa melalui rekening di sini dan bagikan video ini ke grup WhatsApp dan grup Facebook dan semua media sosial saudara, biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Mari kita sama-sama mewarnai media sosial ini dengan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saya juga menyarankan saudara yang nonton saat ini jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah untuk meningkatkan channel Gereja YouTube terus dikumandangkan. Nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat manusia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Merdeka.